Shalom. Ya, terima kasih dengan Pak Gembala di sini, Bapak Pendeta Sugiarto bersama Ibu Dewi dan semua pekerja dan seluruh jemaat. Saya pertama kali ada di mimbar ini dan 35 tahun yang lalu saya ada di Malang. Maksudnya hanya visit ya. Sekarang pun visit. Jadi saya tadi katakan waktu saya dijemput tidak ada yang berubah. Suasana kekeluargaan sangat tinggi ya. Suasana cuaca yang adem ya, itu membuat kita bersyukur kalau hidup di Malang gitu ya. Kalau orang Jawa bilang ayam tentrem gitu ya. Saya Eriana, perkenalkan diri, saya Eriana, saya datang dengan anak-anak saya. Theo boleh berdiri, Theo kan nanti akan melayani di sini. Theo ya, Bunga boleh berdiri, ya, Clara, ya. Nama saya Eriana, saya jadi keluarga sendiri dari keluarga GBI Rock, tapi saya yang ada di BSD, ya. Saya juga dosen dari STT Kingdom yang ada di Pluit, Jakarta. Saya mengajar sosiologi dengan mission ya, dikaitkan sosiologi dengan misi. Kemudian saya juga dipercaya ada yayasan misi juga, training misi Hope Asia ya. Penasehatnya adalah Bapak Timotius Arifin, Bapak kita yang kita kasih ya. Dan saya tinggal di BSD. Jadi hari ini bukan kebetulan kalau saya ada di tengah-tengah di sini karena anak saya Ubi Theo ditugaskan di Malang. Jadi keluarga di sini. Saya berharap ini juga keluarga kita semua ya. Jadi saya merasa aman waktu saya punya keluarga di Malang. Anak saya waktu di Malang punya keluarga. Terima kasih sekali lagi Pak Giarto ya. Waktu Theo dipindah di Malang, saya langsung bicara sama Pak Roni Daud karena dia gembala kami di Sejagotabek. Pak Roni, Theo dipindahkan di Malang. Yo wes, itu kebenaran, itu keluarga sendiri katanya. Biar melayani kan. Ya sebelumnya ada di Manado dengan Kak Jo ya, Kak Jonathan di sana. Terima kasih sekali lagi. Beberapa hari ini saya menerima WhatsApp WA ya. Dari grup saya ada beberapa grup, salah satunya grup dari kelompok hamba Tuhan dari lintas budaya orang-orang misi yang di situ. Kalau saya membaca berita tentang mu'alaf, artis jadi mu'alaf, itu nggak kaget gitu loh. Tapi saya membaca ada 30 yang menjadi mu'alaf adalah hamba-hamba Tuhan. Wow, saya bilang wow, saya bilang. Ya itu juga sebenarnya nggak kaget karena tanda-tanda akhir zaman banyak orang nanti akan menjadi murtad ya. Kemudian waktu saya diskusi dengan teman-teman, mengapa mereka menjadi mu'alaf? Mereka hamba Tuhan, mereka melayani, punya jemaat. Apa yang diteladani dari jemaat? Ada 3 alasannya. Alasan yang pertama karena wanita. Jadi kalau di saudara sepupu kita bisa menikah 2, 3, 4, 5 kali gitu. Jadi karena jatuh dalam wanita, mereka meninggalkan Yesus, meninggalkan imannya. Yang kedua, karena harta. Hamba Tuhan ini bilang gini, saya melayani Tuhan, tetapi waktu anak saya sakit, toh saya tidak bisa mengobati anak saya, membawa ke rumah sakit karena saya tidak ada uang. Anak-anak saya butuh pendidikan. Waktu saya menyekolahkan anak-anak, toh saya juga melayani, saya juga nggak ada uang. Jadi alasan yang kedua karena ekonomi. Alasan yang ketiga karena ketidaktahuan tujuan hidupnya. Apa yang Tuhan taruhkan dalam hidupnya, dia tidak tahu, dia tidak mengerti. Tujuan hidupnya dia tidak tahu. Hari ini kita akan belajar. Apa tujuan hidup kita? Apa tugas kita selama kita ada? Menjadi pengikut dia, menjadi murid dia, bahkan menjadi anak-anaknya. Hari ini kita akan belajar. Kita diutus. Katakan kita diutus. Kita baca bersama-sama ya di dalam 2 Korintus 5 ayat 11 sampai 21. Bisa ditayangkan dulu terus nanti kembali ke sini ya. Yang ada Alkitab boleh bisa dibuka juga, nanti kita akan bersuara.
Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras ya. 1, 2, 3. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kami dapat menghadapi orang-orang yang berpegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang jua pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Oke, kita baca yang sampai selesai dulu ya. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menazatin kamu dengan perantaraan kami. Dan Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kita baca ayat yang bersama-sama, ayat nats kita, ayat yang 18-19. Kita baca ya, ini ayat nats kita yang akan kita renungkan. 1, 2, 3. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Boleh kembalikan. Kitab ini ditulis oleh Paulus. Paulus sedang mengingatkan bahwa kita itu adalah ciptaan yang baru. Tetapi tidak hanya sekedar ciptaan yang baru. Kita itu diberi tugas. Katakan kepada saya, tugas. Tugas kita adalah membawa berita perdamaian. Membawa berita perdamaian. Apa misi Yesus? Mengapa Yesus harus datang ke dunia? Ya, kita harus tahu misi Yesus dulu. Ya. Misi itu tugas, utusan. Ya. Apa misi Yesus waktu Dia datang ke dunia ini? Mengapa Dia mempercayakan berita perdamaian ini kepada kita semua orang yang percaya? Misi Yesus adalah Dia datang dari surga. Yesus itu Allah. Dia datang dari surga, punya misi, punya tujuan untuk mendamaikan orang-orang yang berdosa. Misi daripada Yesus adalah mendamaikan orang-orang yang sudah berdosa, kehilangan hubungan dengan Allah karena dosa. Karena dosa, orang-orang yang berdosa ini sudah kehilangan hubungan yang erat dengan Allah. Yohanes pasal 1 ayat 1-3 berkata begini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan Allah dan firman itu adalah Allah. Dia
bersama dengan firman, segala sesuatu dijadikan karena dia, dan tidak ada sesuatu yang jadi karena dia. Di dalam dia ada hidup, dan di dalam hidup ada terang manusia. Terang manusia itu adalah Yesus. Artinya Yesus itu Allah sendiri. Yesus itu bukan sekedar nabi. Yesus itu bukan sekedar manusia. Yesus itu manusia, sama dengan kita. Tapi bedanya, dia tidak berbuat dosa. Tetapi Yesus itu Allah. Mengapa Yesus harus turun kalau dia Allah yang menciptakan semua isi dunia termasuk manusia? Mengapa dia harus turun dari dunia, punya tujuan dari dunia, dari surga untuk turun ke dunia? Karena waktu manusia diciptakan, manusia sudah jatuh dalam dosa. Saya cerita latar belakangnya dulu ya. Waktu manusia jatuh dalam dosa karena ketidaktaatan, image gambar diri Allah di dalam manusia itu sudah rusak. Hubungan Allah dengan manusia, dulunya waktu manusia Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa, dia bercakap-cakap seperti saya ngobrol dengan bibirmu. Tetapi waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, gelap dengan terang sudah tidak bisa bersatu. Sudah ada blok, sudah ada tirai, sudah ada perseteruan, sudah ada benteng. Itu terpisah. Hubungan saya seperti ini contohnya. Waktu saya dulu dengan Bude, hubungannya baik. Setelah ada blok itu, hubungan saya sudah rusak. Demikian juga manusia. Waktu manusia jatuh di dalam dosa, hubungannya sudah rusak dengan Allah. Tidak punya hubungan yang intim lagi. Untuk itulah Yesus datang dari surga, punya tujuan. Yang pertama adalah mencari yang hilang, untuk mengampuni dosa, karena di waktu dosa itu yang menyebabkan ada perseteruan dengan Allah. Yang ketiga, Yesus sendiri datang, dia sebagai Allah menjelma menjadi manusia, datang ke dunia ini untuk mendamaikan orang-orang yang berdosa ini, punya hubungan kembali, hubungan yang akrab seperti Bapa dengan anaknya. Itulah tujuan Yesus datang ke dunia ini. Ada amin? Karena Yohanes 1 ayat 12 katakan, setiap orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak Allah bagi setiap orang yang percaya. Jadi kita semua yang percaya di dalam Yesus itu diberikan kuasa menjadi anak Allah. Kita punya identitas menjadi anak Allah. Katakan kanan kiri, kamu adalah anak-anak Allah. Kalau kita anak-anak Allah, artinya hubungan kita sudah diperbaiki nggak dengan Allah, Bapa kita? Kita sudah menerima hubungan perdamaian dengan Allah. Tidak ada perseteruan lagi. Ya. Kita yang sudah bertobat, artinya kita yang sudah mempercayai Yesus dalam hidup kita. Saya senang dengan ilustrasi karena saya dosen. Contohnya, ini Yesus. Ini Yesus. Waktu saya percaya dengan Yesus, saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya membuka hati, Yesus adalah Allah, dan dia Allah adalah Roh. Jadi Yesus, Allah, Roh Kudus itu satu kesatuan, itu satu. Saya menyilahkan Yesus masuk dalam hati saya. Waktu saya pergi, Yesus ada di mana? Hati saya. Waktu saya jatuh, Yesus ada di mana? Hati saya. Yesus tidak kemana-mana. Yesus ada dalam hati saya. Roh Yesus sudah menjadi satu dengan roh saya. Dan saya, hubungan saya dengan Yesus, karena saya sudah percaya Yesus, saya sudah menerima Yesus, hubungan saya sudah dipulihkan. Katakan, bagi setiap orang yang percaya, hubungan kita dengan Yesus itu sudah dipulihkan. Itu yang penting. Katakan, hubungan saya dengan Yesus sudah dipulihkan, karena dia yang mengampuni segala dosa saya, dia yang membuka segala tirai, dia yang memperdamaikan saya dengan Allah, yaitu dirinya sendiri, yaitu Yesus. Karena Yesus, saya dipulihkan hubungan saya.
Eriana, karena kamu sudah aku ampuni dosamu, karena engkau orang sudah percaya kepadaku, engkau sudah berbalik dari dosa-dosamu, engkau sekarang menjadi baru di dalam Kristus, yang lama sudah berlalu, engkau menjadi anak-anakku, menjadi anak-anak Allah. Tidak cukup hanya sampai ke Eriana saja, tetapi Tuhan memberikan tugas kepada saya, Yesus memberikan tugas kepada saya untuk berita perdamaian ini diteruskan. Ini kepercayaan bahwa berita perdamaian, pelayanan perdamaian itu dipercayakan kepada kita, orang-orang yang percaya. Ada amin? Ya, lebih semangat lagi loh. Ini kepercayaan loh. Katakan kanan dan kiri supaya tidak mengantuk. Engkau dipercaya dengan pelayanan perdamaian. Halo yang belakang, engkau dipercaya dalam pelayanan perdamaian. Ada amin? Ini kepercayaan yang besar. Saya waktu dipercaya oleh beberapa bulan yang lalu, saya dipercaya oleh bupati dari Kupang. Dia bilang begini, Ibu Eriana, jadi latar belakang saya dokter hewan. Saya mengambil S2 dari ilmu lingkungan dari UGM, dari Jogja. Kemudian saya terpanggil, saya melengkapi diri dengan sekolah misi, berbagai sekolah misi, saya diperlengkapi dan Tuhan taruhkan sekarang pelayanan itu di hati saya dan hati kita semua ya. Waktu saya dipercaya oleh bupati, dia bilang gini, Bu Eriana, bisa nggak Bu Eriana mentraining camat-camat, karena di Kupang itu semuanya orang Kristen. Bu Eriana bisa nggak mentraining camat-camat untuk sekarang ada dana desa 1,4 yang akan digulirkan supaya camat-camat itu mengerti dan siap karakternya untuk menerima uang banyak, attitude-nya dibentuk, kemudian dia tahu tentang undang-undang. Waktu saya menerima kepercayaan ini dari seorang bupati, wah ini sebuah kepercayaan. Saya bilang siap, Pak Bupati, saya bilang saya siap menerima kepercayaan ini. Saya sungguh-sungguh, saya bilang dengan staf, ayo kita siapkan, kita beri yang terbaik. Dengar, ini yang memberikan kepercayaan kepada kita lebih daripada bupati, lebih daripada gubernur, lebih daripada presiden. Yesus punya segalanya. Yesus berdaulat atas segalanya. Dia mempercayakan pelayanan perdamaian, berita tentang perdamaian kepada kita, orang-orang yang percaya. Ada amin? Kalau kita tahu kayak gini, wow, saya dipercaya oleh Tuhan, oleh Yesus sendiri, dipercaya pelayanan perdamaian ini. Ini gak main-main loh. Yang dipercaya bukan hanya Pak Giarto atau Ibu Dewi atau saya atau pendeta-pendeta yang lain, no. Setiap orang dipercaya pelayanan perdamaian ini. Katakan kanan kiri lagi, kamu dipercaya pelayanan perdamaian ini. Kita dipercaya. Tapi waktu Yesus mempercayakan, dia melengkapi. Dia melengkapi, memberikan karunia kepada kita. Masing-masing pasti punya karunia roh. Ya, masing-masing punya karunia roh. Waktu saya belajar ini, saya merenungkan, saya bilang, wah ternyata mengikut Yesus itu paketnya itu paket plus gitu. Sudah diampuni dosanya, ya. Roh kita, jiwa kita menjadi miliknya, identitas kita baru, hidup baru di dalam Kristus, ya. Kita diangkat menjadi anak-anaknya, dipercaya lagi dalam pelayanan perdamaian. Tetapi waktu kita dipercaya, dia pun memperlengkapi. Setiap orang diberikan karunia, minimal seorang karunia roh pasti ada. Ada karunia berdoa, ada karunia memuji, ya tadi kayaknya suaranya bagus sekali ya. Ada karunia pemusik, ada karunia memimpin, ada karunia mengajar, ada karunia melayani. Terus kadang-kadang bilang, karunia saya apa ya? Kayaknya saya nggak ngerti loh dengan karunia saya. Coba berikan kanan kiri senyuman yang terbaik. Ini karunia loh. Ada satu cerita,
Saya punya anak rohani, dia single mom, terus dia bercerita kepada saya, Bu Riana, saya nggak mau ke gereja lagi karena saya seperti di-reject, seperti saya tidak diterima oleh kelompok gereja katanya. Mungkin karena saya single mom, saya widow, saya janda, saya nggak mau ke gereja itu. Singkat cerita dia sudah lama nggak ke gereja, tetapi hatinya Roh Kudus menarik dia untuk ke gereja. Waktu dia berjalan mau ke toko, di sebelah itu di mall itu ada gereja. Dia dengar suara puji-pujian, hatinya tergerak. Dia maju nggak ya? Maju nggak ya? Maju. Ternyata di depan itu ada usher ya, seperti tadi menyambut dengan ramah. Seorang ibu yang sederhana, dan dia mungkin sudah seperti oma gitu ya, udah usia gitu. Dia bilang, silakan ibu masuk, saya antar ke depan. Oh enggak, saya duduk sini. Terus dia mengajak bicara, terus pulangnya dia, rumahnya di mana, seperti welcome sekali. Ibu teman saya tadi bilang gini, Bunda tahu nggak, dia panggil saya Bunda, Bunda tahu nggak? Sejak itu, saya katakan, sejak itu ada ibu-ibu yang terima saya dengan senyuman yang tulus dan menerima saya apa adanya. Saya sekarang kembali lagi ke gereja, bahkan dia melayani jadi usher. Mengapa? Senyuman itu pun melayani. Waktu kita konteks melayani, arti melayani adalah waktu kita memberikan apa yang kita punya untuk kemuliaannya. Senyuman itu melayani, karena waktu kita diutus melakukan pelayanan perdamaian, Tuhan memberikan karunia, masing-masing memberikan karunia. Kadang-kadang kita nggak tahu apa ya karunia. Kalau itu kok bisa menyanyi, itu kok bisa memimpin, itu kok bisa berkhotbah. Masing-masing minimal Tuhan berikan karunia roh. Itu memperlengkapi kita. Waktu Tuhan mempercayakan, Dia juga memberikan, melengkapi kita dengan karunia-karunia roh. Bahkan Dia memberikan kita kepercayaan ya, memberikan kita karunia roh, dan kita diberikan hati yang melayani Dia. Ini ciri-ciri orang yang percaya, kita lihat ya. Mengapa orang-orang yang sudah percaya harusnya punya ucapan syukur kita untuk melayani Dia. Ya, seorang yang percaya pasti ada perubahan dalam hidupnya. Jadi gini, kalau saya sudah percaya di dalam Kristus, tetapi saya tidak ada perubahan di dalam karakter saya, gak ada ya di dalam orang yang hidup baru bilang, saya masih seperti yang dulu. Kita gak seperti yang dulu. Kalau kita di dalam Kristus, hidup kita menjadi baru. Pasti ada perubahan di dalam karakter Kristus. Pasti ada perubahan di dalam hidup kita. Yang dulu yang sudah dosa-dosa lama kita, waktu kita menjadi baru, kita sudah meninggalkan manusia lama kita, menjadi manusia yang baru. Ada amin? Setelah ada perubahan, pasti ada pertumbuhan rohani. Harus ada pertumbuhan rohani. Ciri-ciri orang yang percaya, setelah ada perubahan dalam hidupnya, pasti ada pertumbuhan di dalam rohaninya. Dia mulai senang bersekutu dengan Tuhan karena sudah didamaikan. Waktu datang kepada Tuhan tidak perlu dengan rasa takut, rasa cemas. Dia memiliki hubungan yang intim. Dia merenungkan firman-Nya siang dan malam. Bahkan karakternya sudah dirubahkan. Dia memiliki pertumbuhan semakin dekat, semakin intim lagi dengan Kristus. Ya, memiliki hati yang rindu melayani. Ciri-ciri orang yang sudah percaya, tidak usah disuruh Pak Gembala bilang, besok kamu asyik ya, besok ya, yang Rocky mulai ada tugas musik, ada tugas ini WM, nggak usah disuruh. Kalau kita orang yang percaya, kalau kita sudah ada Kristus dalam hidup kita, kalau kita rindu untuk melayani Tuhan, nggak usah disuruh. Kita sendiri punya kerinduan untuk melayani Dia. Ada amin? Ternyata tidak cukup hanya untuk melayani. Ciri orang yang percaya, kita lihat adanya buah pelayanan. Buah pelayanan itu harus ada. Orang-orang yang sudah diselamatkan itu bukti daripada buah pelayanan kita. Ya, jadi saya mau runut lagi. Tadi Yesus punya misi datang ke dunia
jiwa-jiwa. Pelayanan perdamaian itu adalah jiwa-jiwa. Katakan pelayanan perdamaian adalah jiwa-jiwa. 1, 2, 3. Itu bukti. Waktu kita punya kerinduan melayani Dia, kita juga untuk menyampaikan berita sukacita tentang Yesus, berita perdamaian. Waktu Yesus datang ke dunia, itu untuk memperdamaikan hubungan yang sudah rusak, untuk menghapus dosa-dosa, untuk mengampuni dosa-dosa, akan mengangkat kita menjadi anaknya dan memberikan hidup yang kekal di dalam Dia. Itu harus disampaikan kepada banyak orang. Itu harus disampaikan. Ini bukti kalau kita sudah melayani Tuhan, kita pun rindu untuk orang lain pun diselamatkan, untuk orang lain pun bertobat, untuk orang lain pun menerima berita sukacita. Bukan orang Jawa bilang dipek dewe. No. Karena ini kepercayaan. Waktu saya mulai egois dengan diri saya, terserah kamu mau ngapain, mau mati, mau ngapain, terserah kamu. Yang penting saya sudah diselamatkan, yang penting saya sudah percaya Yesus, yang penting saya sudah melayani Yesus. Tidak. Ternyata tidak boleh sampai di situ. Kita harus sampai bahwa orang lain pun harus mendengar kabar sukacita. Orang lain pun harus mendengar siapa Yesus dalam hidupnya. Ada amin? Kita harus sampai di situ titiknya. Waktu kita diutus, Tuhan memberikan kepercayaan. Yang pertama adalah diutus untuk melayani. Kata diutus adalah dalam kata misi. Kata diutus itu dalam bahasa Latinnya itu misi itu adalah diutus. Ya. Kita itu utusan-utusan Allah. Karena kita itu ambasador-ambasadornya Tuhan. Kita itu representatifnya Tuhan. Katakan kanan diri, kamu itu representatifnya Tuhan. Kamu itu duta Injilnya Tuhan. Kamu itu diutus oleh Tuhan. Sama seperti Bapa waktu mengutus Yesus. Yesus pun mengutus kita untuk melayani. Saya mau tanya dulu nih. Konsep melayani itu apa? Konsep melayani itu apa? Melayani itu apa? Melayani itu apa? Saya memberikan minum kepada Ibu Dewi. Artinya saya melayani Ibu Dewi enggak? Saya mau tanya nih. Saya banyak pengajarannya di sini ya. Waktu Bu Dewi memberikan saya minum, Bu Dewi melayani saya enggak? Artinya waktu Bu Dewi melayani saya, dia memberikan sesuatu, benar enggak? Arti melayani adalah kita memberikan sesuatu kepada Allah. Apa yang kita punyai, mungkin uang kita, mungkin pikiran kita, mungkin talenta kita, mungkin waktu kita, bahkan hidup kita berikan untuk kemuliaan Allah. Itu konsep melayani. Ada amin? Pasti paling tidak di sini kita punya talenta dong. Ya. Nah, ini konsep melayani itu talenta apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita berikan untuk kemuliaan-Nya. Kalau Tuhan sudah memberikan keuangan, Tuhan sudah memberikan rezeki, berkat kepada kita, berkat itu kita kembalikan untuk kemuliaan-Nya. Kalau Tuhan sudah memberikan waktu, kita berikan waktu kita untuk memuliakan Dia. Ada amin? Konsep yang kedua tentang melayani, ucapan syukur kita sebagai orang yang percaya adalah melayani. Kalau saya sudah percaya Yesus, saya sudah diselamatkan, saya menjadi anaknya, ucapan syukur saya adalah melayani Dia. Ucapan syukur saya adalah melayani Dia. Dan pelayanan ini dipercayakan kepada kita. Kita diutus untuk melayani. Banyak hal pelayanan yang Tuhan berikan tanggung jawab kepada kita. Pelayanan tidak hanya di gereja, tapi waktu kalian kita semua pergi ke bisnis
membanggakan. Wah, dia yang paling banyak, nanti saya kasihkan hadiah, saya kasihkan perhatian. Tidak. Sekecil apapun pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita, itu dihargai Tuhan. Ada amin? Itu dihargai Tuhan. Mungkin banyak anak-anak muda sih. Pelayanan saya apa? Saya masih muda, saya masih kuliah sekolah, mungkin masih mahasiswa. Pergi ke teman-temanmu, pergi ke sekolahanmu. Kamu bisa menjadi berkat di sana. Kamu bisa melayani teman-temanmu di sana. Ada amin? Kita yang mungkin yang bekerja, waktu kita di kantor, kita pun bisa melayani di lingkungan kita. Ada amin? Apapun pelayanan kita, yang utama yang kita berikan untuk melayani adalah untuk memuliakan Dia. Ada amin? Untuk memuliakan Dia. Melayani Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Waktu kita melayani, kita baca ya bersama-sama ayatnya. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dengar. Waktu kita melayani, Tuhan memberikan kita pertama karunia, yang kedua kuasa. Arti kuasa adalah seperti dalam bahasa aslinya adalah dinamos, ya. Seperti dinamit, itu kecil tetapi itu bisa menggerakkan sesuatu yang menjadi besar. Kuasa itu power yang dari dalam. Kuasa itu sebuah keperkasaan, sebuah kesanggupan. Jadi waktu kita melayani apapun pelayanan yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, itu bukan karena kekuatan kita, tetapi kekuatan yang dari Tuhan yang ada dari dalam. Kuasa Roh Kudus itu ada dari dalam. Katakan, waktu saya percaya dengan Yesus dan menyerahkan Yesus ada dalam hidup saya, Roh Tuhan ada dalam hidup saya. Roh Tuhan itu yang menggerakkan saya, yang memberikan saya kesanggupan, yang memberikan saya keperkasaan, kemampuan untuk saya bisa melayani. Ini satu kesaksian waktu saya mulai pertama kali pelayanan. Saya disuruh pelayanan ke Nias. Ada yang dari sini, dari Nias? Ya. Pernah tahu Teluk Dalam? Ada ya? Jadi di Nias, kebetulan di sini ada di Nias. Jadi di Nias tuh kalau kita buka Google itu, di Nias tuh orangnya sakti-sakti. Jadi ada yang bisa loncat tembok ya, loncat batu ya, loncat batu seperti. Pertama kali saya melayani di daerah pedalaman di Nias, Teluk Batu tadi, Teluk Dalam tadi. Waktu saya datang, sebelum saya datang, saya ditakut-takutin sama teman saya. Itu satu misi berangkat itu. Bu Riana kan nanti seorang wanita, berangkatnya sendiri, nggak sama teman-teman misinya. Enggak, saya sendiri, saya bilang gitu. Nanti di sana ya ada kelompok Damespon 007. Dia kelompok perompak yang bisa membunuh kapan saja gitu ya. Nggak apa-apa kan ada Yesus di sini. Singkat cerita saya berangkat ke sana. Waktu saya naik dari dulu, sekarang ada direct langsung ya. Waktu itu saya naik pesawat dari Medan, kemudian Medan ke Nias pakai pesawat kecil. Sampai sudah mendarat di Nias, saya nggak bisa bergerak. Ke kanan nggak bisa, sakit. Saya nggak bilang, wah, saya mulai berbahasa roh, saya mulai iman saya bangkit bahwa Roh Tuhan lebih besar yang ada dalam saya. Roh Kudus sudah berbicara. Ini ada orang yang nahan. Tapi saya nggak takut karena ada Roh Tuhan di sini. Saya langsung terus berbahasa roh 1 jam sampai pramugari dengan pilotnya datang dan dia bilang, ibu perlu panggil dokter ambulan. Ya saya bilang, setelah 1 jam berlalu saya bisa jalan. Begitu sampai saya jalan, orang-orang di situ bilang, Bu Rena, kita perlu pengawalan polisi karena tuh 007 di sana sudah nunggu kita, katanya mau nantang kita katanya. Enggak kan, saya bilang, Pak, kita kan ada Tuhan. Toh dari memaksa, ya udahlah bagus.
sampai saya ke kantor polisi. Dia tanya, ini ibu-ibu, kebetulan tim saya ibu-ibu semua, ini ibu-ibu jantungnya ada berapa? Ibu jantungnya 2 kah? Katanya gitu. Enggak Pak, jantung saya 1, saya bilang gitu. Tapi ada Tuhan di sini, saya bilang gitu kan. Bilang, oke, saya kawal ibu-ibu ini. Tapi ingat ya Bu, kalau ada, saya kan punya keluarga. Kalau nanti ada perompak itu datang, saya akan lari, ibu-ibu biarlah maju sendiri. Saya pikir ini gimana sih, aparat kamu bilang. Ya udah Pak. Singkat cerita, kami udah mulai pelayanan di situ. Saya hanya pelayanan khotbah saja. Khotbah saya sudah tahu, aduh berat sekali ya. Tapi saya hanya bilang, kuasa Roh Kudus, saya mengadakan Roh Tuhan lebih besar yang ada padaku. Sekarang kuasa Roh Kudus yang memampukan aku bekerja dalam nama Yesus. Saya di dalam hati terus bahasa roh. Keluar dari gereja itu tanpa baju, ada 5 orang. Dia tahu tantokan dia bilang, saya kali ini ya, saya kalah dengan ibu. Tapi awas ya, kalau nanti balik lagi, saya akan lawan sampai saya tumpah sampai keluarganya. Terus saya tanya sama teman, itu tadi siapa? Ibu, tadi itu ada di gereja. Saya nggak lihat, dia bisa menghilang. Oh, begitu ya? Ya tadi dia kalah. Kan kita punya raja, punya Yesus di kanan dia. Saya nggak melakukan apa-apa. Saya tidak berperan apa-apa. Saya hanya berkhotbah, saya hanya berdoa. Tetapi kuasa Roh Kudus itu yang bergerak. Ada amin. Dia yang memberikan kesanggupan. Waktu kita mulai punya hati untuk melayani Dia, waktu kita tahu bahwa hidup kita sudah diselamatkan, ini pelayanan adalah kepercayaan. Roh Kudus sendiri yang memberikan kita kemampuan. Roh Kudus sendiri yang memberikan kita roh keperkasaan. Roh Kudus sendiri yang memberikan kita roh keberanian. Roh Kudus sendiri yang memberikan kita kesanggupan. Ada amin. Jadi waktu kita melayani, bukan karena kekuatan kita. Loh, itu bukan karena kekuatan kita. Tapi yang menggerakkan ada kuasa Roh Kudus seperti dinamus, dinamit. Kesanggupannya itu dari dalam dan wah, sangat luar biasa. Kalau Yesus sudah mempercayakan, Dia tidak sekedar meninggalkan kita. Sudah, kamu sana jalan sendiri. No. Dia melengkapi kita, memberikan kasih karunia-Nya, bahkan memberikan power-Nya, kuasanya. Anak-anak kita adalah anak-anak raja. Kita adalah anak-anak Allah yang menerima kuasa dari kerajaan surga. Katakan. Ini biar semangat nih. Kalau kita melayani itu, tidak perlu takut. Saya masih kecil, saya nggak pandai bicara. Nanti kalau dilibas orang gimana? Andalkan kuasa Roh Kudus. Andalkan kuasa Tuhan kita. Andalkan kuasa Raja kita, Yesus Kristus. Amin. Yang kedua, kita diutus untuk memberitakan Injil. Kita baca ya, Matius 28, 19, 21, 2. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini tentang amanat aku, ya. Waktu Yesus mau naik ke surga, di saat-saat yang terakhir, Dia mau meninggalkan murid-muridnya. Dia memberikan amanat. Dia memberikan pesan yang sangat penting. Ini pesan Yesus yang sangat penting. Sebelum Dia naik ke surga, Dia memberikan pesan kepada murid-muridnya. Dan pesan ini diteruskan, dipercayakan kepada kita. Ada amin. Orang yang sudah percaya Yesus, dia pasti bertumbuh, ya, dia punya hati untuk melayani, dia diperlengkapi, dimuridkan, dia punya belas kasihan, punya hatinya Kristus. Kemudian dia diutus ke dunia, ke marketplace, ya, bisnis, ke pendidikan, ke entertain, ke apapun
profesi kita semua, ada kita diutus. Ya, kalau diutus di gereja, gerejanya sudah terang. Kita diutus untuk keluar. Sekarang keluar dari gereja. Ini kepercayaan. Kita melayani tidak hanya di gereja, tetapi kita melayani untuk pergi, untuk jadikan semua murid menjadi bangsa, semua bangsa menjadi muridnya. Pergi. Oke. Baru setiap orang yang sudah dimuridkan, dia harus menjangkau orang lain. Ya. Multiplication. Ada pelipat kali gandaan. Kata pergi adalah kata aktif. Ya. Misi amanat agung ini sifatnya wajib bukan sunnah. Kalau sunnah begini, ya kalau nanti saya kaya, saya sudah banyak uang, saya baru menginjil. Kalau nanti saya sehat, saya baru menginjil. Nanti saja ya kalau saya sudah tua, sudah pensiun, baru saya menginjil. Sekarang banyak kesibukannya. Saya sekarang banyak kegiatan kantor. Saya sekarang banyak kegiatan bisnis. Kalau nanti saya sudah menikah, saya baru menginjil. Ada nggak di ayat ini? Amanat agung. Kita diutus untuk menginjil. Sifatnya adalah urgent. Urgent itu mendesak. Karena firman Tuhan katakan, aku akan datang waktu sampai seujung-ujung bumi ini. Di seluruh bumi ini mendengar tentang Yesus. Amin. Ini mendesak. Ini urgent. Ini sifatnya bukan sunnah. Kalau saya kerjakan nggak apa-apa. No, ini adalah wajib. Setiap orang yang ada di sini yang sudah percaya kepada Yesus wajib untuk pergi memberitakan Injil sampai ke bangsa-bangsa. Katakan, diingatkan lagi kanan dan kiri. Kamu wajib loh memberitakan Injil loh. Kamu wajib untuk pergi loh. Kamu wajib untuk pergi. Saatnya di situ ada sound systemnya. Kira-kira saya akan menjangkau untuk sound system itu. Kalau saya tetap stay di sini, bisa nggak sampai di situ? Nggak bisa. Saya harus melangkah. Yang pertama kali kita memutuskan, kita harus punya inisiatif dari diri. Saya harus melangkah. Saya harus pergi. Saya harus memberitakan Injil. Karena ini adalah sifatnya urgent. Ini adalah sifatnya wajib. Ini bukan option, bukan sunnah, bukan harus dilakukan atau baik atau tidak. Nah, dalam keadaan apapun, sakit, tidak sakit, sehat ataupun sakit, ataupun susah, ataupun senang, siapapun kita, kecil, besar, profesi apapun kita wajib untuk pergi memberitakan Injil. Katakan. Jadi yang memberitakan Injil bukan hanya pendeta. Yang memberitakan Injil bukan hanya penginjil. Yang memberitakan Injil bukan hanya pekerja. Tetapi kita semua tidak terbatas dengan usia, profesi apapun, keadaan apapun. Setiap orang yang percaya, dipercayakan, diutus untuk memberitakan Injil. Belum sampai, pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Kata murid ini penting sekali. Apa itu murid? Saya mau tanya, murid itu apa? Murid itu apa? Boleh bertanya ini, gak harus saya yang jawab. Murid itu apa? Boleh tanya, murid itu apa? Murid pasti belajar dari gurunya. Ya, ada pepatah, kalau murid kencing berdiri, gurunya kencing berlari. Artinya begitu. Seorang murid pasti dia belajar dari gurunya. Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya, waktu kita pergi, menjadikan setiap orang adalah dia belajar kepada gurunya. Dia mengerti kebenaran-kebenaran ajaran-ajaran dari gurunya. Guru kita itu adalah siapa? Yesus. Waktu kita menjangkau orang, waktu kita memuridkan orang, kita harus sampai memastikan bahwa orang ini mengerti ajaran-ajaran
Dan transformasi itu harus dimiliki oleh seorang murid. Amin. Seorang murid harus punya transformasi. Menjadi transformer, ya, mengubah orang lain. Yang mengubah bukan kita, tetapi Kristus, kuasa Yesus yang mengubah. Tetapi kita dipakai menjadi medianya. Seorang murid, dia harus belajar kepada gurunya sendiri. Guru kita adalah Yesus. Waktu kita pergi, jadikanlah semua murid pergi. Jadikanlah jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Di dalam paradigma kita, di dalam hati kita, waktu kita memuridkan orang lain itu harus ada perubahan. Ya, jadi bukan perubahan yang tidak baik, tapi perubahan menuju baik. Oke. Kemudian pergi, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku dan baptiskanlah mereka. Karena kita ada gereja, waktu kita pergi, terus kita pergi kemana dong? Dimulai dari sekitar lingkungan kita. Keluarga, mungkin keluarga kita belum ada yang belum mendengar Injil. Mungkin keluarga kita belum ada yang mengenal Kristus. Setelah keluarga, kemana dulu? Orang yang terdekat. Ya. Dari Yerusalem sampai Yudea, sampai Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Artinya waktu kita pergi, mulailah dengan orang-orang di sekeliling kita. Mungkin di sekeliling tempat kita belajar, SMA atau mungkin kuliah, tempat di dalam pekerjaan kita. Kemudian mulai dari kota kita dulu. Saya pernah punya pelayanan teman saya, pelayanannya di Gunung Bromo, Pak Gembala. Dia tuh masih suku asli di sana. Suku asli di sana, dan sekarang banyak orang yang sudah bertobat dan mengenal Yesus. Saya berdoa gereja ini, tempat ini, mulai pergi, jadikan semua bangsa menjadi murid. Dimulai dari lingkungan keluarga, lingkungan di mana kita beraktivitas, mungkin sekolah, tempat kita bekerja, tempat bisnis kita, mulai dari kota ini. Kemudian mulai setelah Jawa Timur, mulai keluar Jawa, sampai Tuhan katakan, sampai ke bangsa-bangsa, sampai ke ujung-ujung bumi. Pergi, jadikan semua bangsa menjadi muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Baptisan itu merupakan momentum awal penggenapan dan jadi Tuhan, ya. Dan saya tidak akan berbicara banyak tentang baptisan. Kita akan ini, ya, nanti setelah dibaptis baru ini yang penting. Waktu kita pergi memuridkan mereka, di sini sudah diajar A3, Pak Gembala, sudah, ya. Wah, itu luar biasa, ya. Saya berharap ini nanti aplikasinya akan dahsyat sekali. Kemarin saya berdoa, Tuhan apa ya yang Tuhan mau sampaikan? Karena saya memang darahnya missing gitu, Pak, darahnya jiwa-jiwa. Jadi Tuhan sampaikan ini. Kenapa kita perlu pergi? Karena jiwa-jiwa itu hatinya Yesus. Jiwa-jiwa itu hatinya Yesus. Saya pernah, sebelum saya dipanggil sebagai hamba Tuhan, saya kerja di Banpres, Bantuan Presiden. Waktu itu presidennya Pak Soeharto, Hendro Priyono menjadi sekretaris Banpres. Waktu itu saya bangga sekali dengan profesi saya, pekerjaan saya, sampai saya menikah dengan papanya anak-anak, dan saya harus retire, saya harus mengundurkan diri karena saya papanya itu sekolah teologi dan dia hamba Tuhan. Waktu itu saya dikata-katain orang semua, bodoh kamu, ini pekerjaan yang prestis banget, kamu udah bodoh ya, oh kamu udah gila ya. Tapi waktu saya sudah mengenal Yesus, waktu Tuhan taruhkan
jiwa-jiwa. Wah, benar Paulus katakan, kalau aku hidup, aku harus menghasilkan buah. Kalau aku mati, itu sebuah keuntungan. Karena jiwa-jiwa itu hatinya Kristus. Saya nggak mau egois dengan diri saya. Kalau saya sudah diselamatkan, masih banyak orang. Saya tidak berkata, Tuhan, saya tidak mampu, saya tidak kaya, saya tidak pandai. Tetapi Roh Kudus itu yang memberikan kita kemampuan. Tidak ada alasan. Tidak ada alasan. Tuhan nanti ya, kalau saya sudah tua ya. Waktu papanya anak-anak dipanggil Tuhan, secara manusia, saya bilang, ini kesempatan saya nggak perlu pergi jauh-jauh. Saya perlu membesarkan anak-anak. Kan saya sendiri, Tuhan. Tapi itu bukan alasan. Itu bukan alasan. Karena Tuhan waktu mengutus kita, waktu Tuhan memberikan kepercayaan itu, Tuhan sudah melengkapi. Tuhan sudah memberikan power kepada kita. Itu bukan sebuah alasan. Tuhan mempercayakan saya dari suku-suku, dari Sabang sampai Merauke, sampai ke pedalaman-pedalaman. Saya tidak mengenal mereka. Hope Asia adalah visinya menjangkau anak-anak dari Indonesia Timur, anak-anak dari pedalaman. Kalau saya ngajar mereka itu, kalau di Jawa itu lulusan SMA, kalau maaf ya, ini kita bukan mau merendahkan. Kalau Indonesia Timur yang di pedalaman-pedalaman lulusan SMA, sama saja di sini seperti lulusan SD. Daya pikirnya mungkin di sana kekurangan dulu. Jadi kita tuh harus mengajar pelan-pelan, harus mengasihi pelan-pelan. Bahkan minta maaf kalau di daerah-daerah yang dari Papua, di sini nggak ada dari Papua ya. Ini beneran. Mereka sampai minta maaf kan mungkin pakai minyak babi kan. Jadi kan bau sekali. Sampai kita sampai di bawah kita ajarin ada salahnya. Sampai pakai deodoran itu dia pakainya di sini semua. Karena saya nggak tahu. Jadi ajarin saya deodoran itu harus di sini. Kalau kita tidak bisa mengasihi jiwa-jiwa, kita tidak sadar bahwa ini kepercayaan yang luar biasa yang Tuhan berikan. Saya pasti nggak mampu untuk mengasihi mereka. Saya nggak mau untuk mengajari mereka. Tetapi Kristus sendiri yang sudah mati buat kita. Yesus sendiri yang memberikan dia hatinya kepada kita. Maka kita bisa berbelas kasihan seperti dia. Mengasihi jiwa-jiwa dan mengajar mereka. Pergi. Jadikan semua bangsa menjadi Kristus. Baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak dan ajarlah mereka. Kata ajarlah itu penting. Waktu kita sudah menginjil, bukan berarti kita meninggalkan mereka. Tetapi kita harus selalu mendampingi mereka untuk mengajar. Ini sangat penting. Karena perubahan paradigma dimulai dari pengajaran. Katakan. Saya nggak pernah cita-cita jadi dosen, jadi pengajar. Tapi Roh Kudus yang memberikan kesanggupan. Roh Kudus yang memberikan kita kemampuan. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Pengajaran itu sangat penting. Kadang-kadang kita sering, saya sudah menginjil, saya sudah memberitakan kabar sukacita, tapi setelah itu selesai. Itu tugasnya yang lain, itu tugasnya Pak Gembala, itu tugasnya hamba Tuhan. No. Apa yang kita sudah dapat dalam kebenaran firman Tuhan, waktu kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus, kita bertumbuh di dalam rohani kita belajar tentang kebenaran-kebenarannya, kita perlu mengajar kepada orang lain. Ini perlunya kita belajar memahami tentang firman Tuhan. Saya setuju kalau di sini ada komselnya. Karena di sini kita belajar pemahaman firman Tuhan dengan benar. Karena kita mau mengajar. Kalau kita tidak tahu tentang firman Tuhan, kalau kita tidak mau belajar, apa yang akan diajarkan?
Tapi firman Tuhan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka. Jadi masing-masing kita perlu untuk belajar. Karena apa? Karena waktu kita menyesatkan, firman Tuhan katakan, kalau kau menyesatkan, kebenaran firman Tuhan akan diikat di batu kayu kilangan dan dibuang di jurang. Hati-hati, kita perlu belajar. Saya berharap di tempat ini ada pengajaran-pengajaran dan mulai setiap orang diutus setelah dimuridkan, diajarkan untuk mengajar. Pergi ke sekolahanmu, pergi ke bisnismu, pergi ke tempat usahamu, pergi ke tempat pekerjaanmu, pergi ke desa-desa, pergi ke pelosok-pelosok, sampai ke ujung-ujung bumi. Harus diajarkan. Ini harus diajarkan. Dan ini janji Tuhan yang luar biasa. Waktu kita punya hati untuk pergi memberitakan Injil, jiwa-jiwa itu adalah hatinya Kristus, dan membaptiskan mereka sampai mereka sungguh-sungguh mengalami pertobatan, menyerahkan dirinya, dibaptis, dan mereka diajar, dimuridkan. Ini janji Tuhan yang penting. Aku menyertaimu sampai akhir zaman. Waktu kata penyertaan, saya senang dengan ilustrasi supaya kita nggak lupa. Budaya bisa maju supaya kita nggak lupa. Saya dengan Bu Dewi ini seumpama saya Yesus contoh. Bu Dewi ini, Bu Dewi ya benar, dia orang yang percaya, dia mengasihi Yesus, dia mau pergi. Ibu sedang berdoa ke suku mana itu? Yang ada itu dalam taruhan di hati. Kalimantan, oke, ini contoh ya. Waktu Ibu Dewi Tuhan taruhkan untuk dia pergi memberitakan Injil di suku Kalimantan, itu bukan saudaranya, itu mungkin bukan Bu Dewi tidak kenal siapa dia, tetapi Tuhan sudah taruhkan beban hati untuk pergi memberitakan Injil. Janji Tuhan katakan, aku menyertaimu. Waktu kata penyertaan, artinya penyertaan ini seperti ini, melangkah bersama. Bu Dewi gak sendiri, ada Yesus yang menggandengnya, ada Yesus yang menyertainya. Waktu ada bahaya, Yesus sendiri loh yang melepaskan dari bahaya. Waktu Bu Dewi jatuh, kerenggangan ini tidak lepas. Benar. Waktu Yesus berjanji, aku menyertaimu sampai akhir zaman. Tangan Yesus tidak pernah lepas daripada kita. Tangan Yesus tidak pernah lepas daripada kita. Apapun tantangannya, apapun bahayanya, tangan Yesus tidak pernah lepas. Itu janjinya sampai akhir zaman. Dan dia memberikan kuasa. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Amin. Yesus menyertai, artinya dia tidak melepaskan tangannya. Dia akan bersama dengan kita. Dia bersama-sama selalu dengan kita. Dia tidak pernah jauh daripada kita. Tetapi dia juga memberikan kuasa. Tadi memberikan karunia, memberikan kuasa Roh Kudus. Sekarang kuasa bisa berbahasa, menyembuhkan orang sakit, bahkan mengusir setan. Tuhan menaruhkan beban di hati saya itu untuk suku-suku Indonesia Timur sampai ke bangsa-bangsa. Saya sudah Tuhan percayakan memuridkan di suku Brunei. Brunei itu daerah yang Muslim strong. Kemarin bulan apa ya? Bulan Mei ya. Belum lama. Maret tahun ini
saya pergi ke Brunei yang ke-9 kali. Saya sudah memuridkan di Brunei, ada kelompok ibu-ibu yang saya muridkan, saya ajar mereka, kemudian saya ajar untuk mereka memuridkan orang lain. Karena kalau saya langsung membaptis mereka, itu ranahnya bisa ranah, jadi kita perlu hikmat. Jadi kami serahkan kepada gereja yang ada di situ, tetapi kami memuridkan, saya memuridkan di sana. Ada anak rohani saya lulusan dari Hope, namanya Anneke. Dia bilang, kalau anak-anak Hope panggil saya Mami. Mami R, boleh saya ikut misi Mami ke Brunei? Oh boleh. Saya sendiri ya, dengan arti misi. Kita memberikan hidup kita, memberikan apa yang kita punya, termasuk uang kita. Saya bilang, oke, kita nabung ya, kita berdoa untuk berangkat ke sana. Singkat cerita kita sudah tentukan tanggal 15 kemarin, bulan Mei kita berangkat ke Brunei. Pesawat itu jam 2. Kami harus berangkat jam 10 karena kan perjalanan BSD ke itu cukup jauh ya, jadi jam 12 harus sudah sampai sana. Anak itu sampai rumah, itu ada anak-anak kami menyaksikan si Bunga sama Clara ada di situ. Dia sehat, jalan seperti ini. Oh dia diantar suaminya, papi sudah ya papi udah berangkat, dia ngomong mami ini ditaruh di mana kopernya gitu, kopernya di mobil. Saya masuk, ayo cepet. Ini Bunga sudah, ini kita penyembahan dulu, kita doa dulu penyembahan. Saya masuk, kok lama nggak keluar ya? Saya bilang ada Mak Ivi orang yang membantu di rumah. Mak Ivi itu di mana Bu Anneke? Ya keluar. Bu Anneke lumpuh. Hah? Lumpuh? Yang benar saya bilang, tadi kan baru dari pintu saya baru keluar masuk di sini ruang tamu ke saya. Kok lumpuh sih? Saya mau dibimbing mereka. Mami, aduh nggak bisa jalan. Saya pikir bermain-main. Loh coba berdiri. Jangan berdiri. Saya langsung, apa ya? Padahal suaminya udah pergi, dia udah pulang kerja gitu, berangkat kerja. Saya langsung berdiam diri. Saya mulai aktifkan. Saya mulai berbicara dengan Tuhan. Saya mulai berbahasa Arab. Roh Kudus ingatin. Langsung bicara, go, karena pergi Tuhan dalam keadaan ini. Nanti saya repot banget, nanti bisa meminjil, melayani, harus ini lumpuh. Tapi Roh Kudus, go. Saya papa masuk, udah, gak terjadi ada penyembahan, udah kita berangkat ke airport, gak terjadi perubahan apa-apa. Sampai import di pegawai itu yang Royal Brunei mengangkat dia, sampai kita diberi fasilitas sampai lewat yang imigrasinya lolos itu ya. Sampai situ saya bilang kepada dia bilang gitu di mobil, oke, sekarang kita mengucap syukur saja. Kita taat untuk pergi. Tuhan sendiri yang membereskan, saya bilang gitu. Dia sambil nangis-nangis gitu kan, tapi dia nyanyi terus gitu memuji-muji. Sampai di Brunei, kursi dorongnya nggak bisa. Di sana ada Andi, teman saya yang di Brunei. Saya bilang, Gi, kita doa yuk, kita angkat aja berdua di mobil. Oke, iya udah gitu. Mobil sampai di rumah, masuk di rumah. Saya bilang udah kita duduk aja. Yuk kita menyembah. Saya menyembah, kita menyembah berdua. Saya bilang kan, Tuhan waktu kita taat pergi. Saya bilang, saya mulai katakan dengan benar. Tuhan, Kau berjanji, Kau menyertaiku, Kau memberikan tanda-tanda heran, Kau memberikan kuasa karena saya taat pergi Tuhan. Dalam nama Yesus, saya minta minyak urapan itu hanya media saja. Minyak urapan saya bilang, saya olesi. Dalam nama Yesus, kuasa Yesus, Kau memberikan kuasa kepadaku untuk menyembuhkan orang sakit, untuk mengalahkan si jahat, kuasa-kuasa setan yang menahan dalam nama Yesus. Sekarang kamu berdiri, jalan. Karena Tuhan memberikan kita kuasa. Tuhan memberikan kuasa kepada setiap orang di sini, tanda-tanda heran. Bahkan bayi-bayi nanti bisa bernubuat pada akhir zaman. Anak-anak muda, taruna-taruna muda. Orang-orang tua diberikan bermimpi. Kita diberikan kuasa. Bukan karena kita kuat kuasanya, bukan karena kita hebat, bukan karena kita pandai. No, tetapi Tuhan memberikan kuasa ini kepada setiap orang yang pergi taat. Jadikanlah semua bangsa jadi murid. Karena ini hatinya Tuhan. Ini jantungnya Tuhan.
kuasanya kepada Dia. Ada amin? Kita baca ya sama-sama. 1, 2, 3. Korintus 5 ayat 10 katakan, pada waktunya nanti kita akan menghadap tata pengadilan Kristus. Apa yang kita lakukan, yang baik maupun yang jahat, kita akan menerimanya. Tapi dengar, saya mohon semuanya kita bisa melihat ini. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Waktu kita taat, apapun keadaan, apapun situasi kita, siapapun profesi kita, berapapun usia kita, apapun tantangan kita, waktu kita taat pergi, tidak hanya saja Dia memberikan karunia dan kuasa, tapi dengan waktu nanti kita bertemu dengan Dia, kita menghadap ke tata pengadilan Kristus. Apa yang kita lakukan waktu kita membawa jiwa-jiwa, Tuhan tidak menuntut jumlah jiwa-jiwa kita, tapi ketaatan kita untuk memberitakan Injil. Pada waktunya kita bertemu dengan Yesus, Yesus akan menyematkan mahkota itu. Aku bangga anak, aku bangga anak, karena engkau sudah taat untuk memberitakan Injil. Dan kita musik